belajar yang bernuansa STEM. Yang pertama di situ ada dukungan guru untuk membangun kepekaan, membangun empati pada anak sehingga dia tahu sekelilingnya ini seperti apa, ada masalah apa, lalu bagaimana cara memecahkan masalahnya. Sehingga bersama anak biasanya kita menggunakan kata-kata ajaib, misalnya apa yang kamu lihat, apa yang kamu amati, apa yang bisa kita lakukan. Mari kita ukur, mari kita coba, mari kita upayakan. Bisakah kamu membuat lebih tinggi? Bisakah kamu membuat lebih lebar? Apa yang dapat kita simpulkan? Apa rencanamu? Apa yang akan kita lakukan? Itu adalah kata-kata ajaib yang biasa digunakan oleh guru untuk menginspirasi anak sehingga anak tumbuh rasa pekanya. Kemudian eksplorasi, memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan eksplorasi terhadap alat dan bahan main, eksplorasi terhadap lingkungan sehingga dia bisa mencipta. Sekali lagi, guru tidak menggunakan pendekatan instruksional, tapi guru memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan eksplorasi. Tapi guru harus bisa mengelola kelas, karena kalau guru nggak bisa mengelola kelas jadi kacau. Jadi kecakapan pengelolaan kelas itu menjadi poin penting bagi guru yang menerapkan pembelajaran dengan muatan STEM. Kemudian ada suasana di mana guru memberikan kesempatan kepada anak untuk selalu memperluas ide dan gagasannya. Guru-guru ini selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Karena pertanyaan terbuka itu yang akan merangsang ide-ide kritis anak. Jadi guru hampir tidak pernah menggunakan pertanyaan tertutup. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berapa kaki ayam? Yang kedua, binatang apa yang berkaki 2? Mana yang pertanyaan tertutup? Berapa kaki ayam? Karena pertanyaan tertutup itu hanya memungkinkan satu saja jawaban yang benar. Dan ini tidak akan merangsang kecakapan berpikir kritis anak. Tapi kalau coba, binatang apa yang berkaki 2? Anak pasti akan berpikir. Ada ayam, ada bebek, ada angsa, ada itik, ada burung, dan yang lain-lainnya. Pertanyaan lagi yang pertama, ikan bisa berenang atau tidak? Yang kedua, binatang apa saja yang bisa berenang? Mana yang pertanyaan terbuka? Binatang apa saja yang bisa berenang? Kira-kira jawabannya apa kalau binatang yang bisa berenang? Ikan, apalagi? Buaya, kuda laut, cumi-cumi, plankton, burung. Burung bisa berenang? Bisa. Kalau teman-teman belum melihat burung yang bisa berenang, nanti nonton National Geographic. Pinguin bukan termasuk burung. Pinguin bukan burung. Burung itu ada yang bisa berenang di laut, bahkan menyelam dan menangkap ikan. Ya. Jadi teman-teman, kalau ada anak mengatakan burung, jangan katakan salah, burung itu terbang, nggak berenang. Berarti bu guru belum pernah nonton National Geographic. Anak itu mendapatkan informasi dari banyak sumber loh ya. Apalagi yang bisa berenang? Sapi laut. Enggak ada sapi laut, yang ada kuda laut. Bu guru belum pernah ke kebun binatang. Di sana ada sapi laut. Harimau bisa berenang nggak? Bisa. Harimau itu bisa berenang. Yang nggak bisa berenang itu saya. Jadi teman-teman, banyak hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita. Mawar berwarna hijau
Sudah pernah melihat? Yang belum besok datang ke Kota Batu. Ya. Saya bulan kemarin kulaan mawar yang berwarna hijau. Ada teman-teman. Jadi bunga itu, mawar itu tidak selalu merah. Mawar tidak selalu kuning, tidak selalu putih. Ada yang berwarna hijau. Dan seumur hidup juga baru bulan kemarin kok saya melihat. Jujur. Ya, saya bisa mengatakan karena saya melihat, oh ternyata ada mawar berwarna hijau. Akhirnya saya beli, saya bawa ke Surabaya karena tertarik. Padahal warnanya juga gak ada bedanya dengan daunnya. Cuman unik, ya Allah, ternyata ada mawar berwarna hijau. Jadi inilah pentingnya untuk selalu mengisi kepala kita dengan banyak hal supaya kita juga bisa menjadi sumber informasi bagi anak-anak. Kemudian lingkungan yang STEMI memberikan kesempatan kepada anak untuk selalu menjelaskan ide dan gagasannya. Kemudian mendorong anak untuk aktif dan memberikan kesempatan kepada anak melakukan evaluasi. Saya kira-kira gimana pesawat terbang? Bunda, pesawat terbangmu nggak bisa terbang. Apa yang terjadi sehingga pesawat terbangmu nggak bisa terbang? Sayapnya besar sebelah. Oke, apa yang akan kamu lakukan? Jadi enggak kita, oh iya sayapnya besar sebelah, ayo kita perbaiki supaya sayapnya seimbang. Saya pintar nanti gurunya kalau begitu. Ya, izinkan anak mengevaluasi dan memecahkan masalahnya. Nah teman-teman, bagaimana kemudian konkretnya kita mengintegrasikan dalam kurikulum? Nah pertanyaan Bunda kita tadi, gimana sih semuanya atau bagaimana? Teman-teman, ada dua pilihan pola integrasi. Yang pertama adalah parsial atau sebagian, yang kedua adalah utuh. Kalau parsial, teman-teman, STEM itu kan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Parsial, teman-teman boleh misalnya mengambil dominasi, misalnya sains saja boleh, itu parsial namanya. Tapi tetap kita harus membangun kecakapan berpikir terintegrasinya tetap, meskipun muatannya yang utama kita mau ambil sains saja. Kemudian kalau itu parsial, maka itu masuknya ada di perencanaan pembelajaran kita saja, mulai dari program semester, RPTM hingga RPTH, itu parsial. Jadi kalau misalnya minggu depan ada teman-teman yang sudah uji coba, kemudian mau menerapkan secara parsial, itu bisa. Jadi diambil saja salah satu muatannya yang dianggap teman-teman sangat kuat, apakah itu sainsnya, teknologinya, engineering, art atau matematiknya. Misalnya sains dulu, oke. Tapi tetap ya kecakapan berpikir interkoneksinya dibangun. Ini muatannya saja yang kita ambil secara parsial. Kemudian masuknya di perencanaan pembelajaran. Itu kalau parsial. Kalau utuh, namanya utuh ya semuanya. Itu betul-betul kita siapkan di awal tahun. Dan itu masuk di dokumen KTSP kita, baik dokumen 1 maupun dokumen 2. Sudah mewarnai sejak divisi, misi, dan tujuan lembaga. Itu utuh. STEM-nya diambil keseluruhan, Science, Technology, Engineering, Art, Matematik, blended dalam pembelajaran kita. Lingkungannya sudah ditata STEM-y banget. Kolaborasi, kerjasama dengan anak dan orang tua sudah dibangun. Proyeknya penuh. Kalau ini tadi mungkin proyek itu digunakan sebagian saja, masih dikombinasikan dengan berbagai metode yang lain. Nah kalau yang penuh proyeknya itu penuh dan sangat dominan, meskipun ada metode-metode yang lain. Proyeknya itu bisa berkelanjutan, itu sudah tampak benar. Nah kalau yang parsial, mungkin proyek itu hanya beberapa kali saja, proyek-proyek jangka pendek. Tapi
kalau penuh bisa proyek jangka pendek, bisa proyek jangka panjang, tergantung anak. Itu bedanya. Nah, teman-teman akan menerapkannya secara parsial atau secara utuh, itu tergantung dari masing-masing lembaga. Itu pilihan, ya. Mau utuh atau parsial itu pilihan. Kalau teman-teman merasa siap di awal tahun, kemudian disiapkan semuanya, di dokumen KTSP-nya sudah nampak, masuk ke sekolah itu suasananya sudah STEMI. Nah, itu berarti sudah utuh, sudah kelihatan bangun. Jadi kalau ada sekolah lain yang mau belajar tentang pembelajaran berbasis STEM itu ada di sekolah kita, berarti kita utuh menerapkannya. Jadi orang masuk itu sudah kelihatan, oh sudah STEMI banget. Kelihatan banget dengan interaksi guru dan anak. Pembelajaran berpusat pada anak itu betul-betul jelas tampak. Nah, itu kalau utuh. Biasanya teman-teman itu memilih parsial dulu buat latihan. Setelah itu baru tahun depannya utuh. Ketika parsial itu kan kita belajar masalahnya apa, tantangannya apa, kemudian dengan model yang kita gunakan misalnya sentra atau kelompok, tantangannya seperti apa. Nah, itu secara parsial kita lakukan. Baru kita sudah identifikasi itu, bisa memecahkan masalahnya, tahun depannya baru kita terapkan secara utuh. Baik, seperti itu integrasinya dalam kurikulum. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi ya, Bunda. Nah, sebelum kita ke materi yang ketiga, saya kembalikan dulu ke Bunda Dia. Perlu memberikan inspirasi juga akan berbeda untuk setiap usia. Misalnya, ketika ada alat dan bahan main, kita bisa banyak berdiskusi dengan anak di usia 5-6 tahun. Apa yang kamu lihat? Apa yang bisa kamu lakukan? Itu kita bisa diskusi. Tapi mungkin usia yang di bawahnya itu masih sulit. Maka teman-teman, aku mau bermain. Hari ini aku punya Play-Doh, aku mau bikin pesawat dari Play-Doh. Kamu mau bikin apa? Nah, beda dengan gurunya. Ketika di Play-Doh kita betul-betul jadi teman main, menginspirasi anak, tapi tidak memberitahukan step by step apa yang dilakukan. Kita tidak mengatakan, teman-teman, ini ada Play-Doh, kita bikin pesawat ya. Lihat Bu Guru, ambil Play-Doh-nya, kemudian digulung sedikit, kita bikin badan pesawatnya. Tidak. Tapi teman-teman, aku mau bikin pesawat nih, kamu mau bikin apa? Jadi dukungan guru itu yang berbeda. Berarti menyesuaikan dengan usia anak, kita ikut dalam dunianya anak gitu ya? Betul, ya? Iya. Jadi kita ikut menjadi seorang player gitu? Iya. Baik. Nah, ada lagi nih pertanyaan baru gitu Bunda. Ketika anak-anak kelompok bermain itu sudah bermain, berarti guru menjadi stakeholder ya Bu? Memberikan dukungan, kemudian mengobservasi dan memberikan dukungan saat dibutuhkan. Kalau dia tidak butuh ya biarkan saja, hanya kita memberikan motivasi gitu ya. Betul. Iya. Oke. Berarti kesimpulannya Bunda Widya, tidak ada lagi ayo anak-anak ambil kertas, lipat kanan kiri, bisa terikat, gitu tidak ada lagi ya Bunda. Itu instruksional banget. Anak pasti akan meniru apa yang kita lakukan, karena salah satu cara anak belajar adalah dengan meniru. Maka ketika anak hanya meniru, kreativitas anak tidak terstimulasi. Berarti kuncinya untuk kreativitas anak ada di guru, di stimulasi yang diberikan baik oleh guru maupun orang tua. Strategi stimulasi guru, berarti gurunya kan harus kreatif dalam menggunakan strategi pengajaran. Boleh nanya lagi nih Bun? Ayo teman-teman, boleh? Silakan Bu. Oke, boleh. Fungsi kita adalah membangun fondasi, membaca, menulis, berhitung, itu adalah hasil akhir. Itu akan terjadi kalau fondasinya sudah beres. Membaca. Apa fondasi membaca?
Fondasi membaca adalah cinta buku. Maka ajaklah anak-anak kita untuk mencintai buku. Bagaimana caranya? Mendongeng, bercerita, membacakan lantang. Itu adalah salah satu cara untuk mengajarkan cinta buku. Ketika anak itu sudah cinta buku, dia akan mengatakan, Bunda Yanda, ajari aku membaca. Itu masa peka belajar. Jadi bangunlah rasa cintanya terhadap buku, temukan masa peka belajar. Dan itu bervariasi pada setiap anak. Taburi lingkungan anak dengan berbagai kosakata. Bagaimana cara menaburinya? Apa sih ya bagian-bagian di sekolah atau di rumah yang sering dilihat anak? Oh, di sekolah itu ada meja, tuliskan meja. Jadi dia datang ke situ sudah melihat tulisan, meski dia belum bisa membaca. Ada meja, ada gambar meja. Jadi anak yang belum mengenal abjad akan melihat ada gambar. Dia membaca gambar. Gambarnya meja, maka tulisannya ini meja. Jadi taburi lingkungan anak dengan berbagai kosakata. Itulah keaksaraan awal. Kalau masa peka belajar itu sudah teman-teman temukan, maka mengenalkan abjad, mengenalkan kosakata baru tidak harus dengan drilling. Anak-anak ini lihat A ya, tidak, itu yang tidak boleh. Tapi ajaklah anak dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Yuk sekarang kita bikin huruf. Kita sekarang sudah bikin huruf I. Siapa lagi mau bikin huruf apa? Bunda, aku mau bikin huruf A. Kenapa kamu mau bikin huruf A? Karena namaku Ayu, ada A-nya. Jadi lakukan dengan kegiatan menyenangkan. Menulis, teman-teman. Apa fondasi menulis? Nah, motorik, baik motorik dasar maupun motorik halus. Harus kuat dulu motorik kasarnya, beres dulu motorik kasarnya. Motorik kasar beres, motorik halusnya harus diberesin. Motorik itu terdiri atas kekuatan, kelenturan, keseimbangan, koordinasi, beresin itu. Dan ada tahapan-tahapan menulis, mulai dari mencoret acak, mencoret dengan bentuk sampai ke simbol. Tahapan ini harus dilalui, teman-teman. Jadi anak yang mencoret jangan dipikir itu nggak nulis, itu nulis tahap awal. Berikan apresiasi, hebat tulisan. Mencoret, kemudian melukis, itu membantu anak mencapai tahap-tahap menulis. Berhitung, apa fondasi berhitung? Berhitung itu bagian dari matematika. Apa fondasinya? Mampu mengenal perbedaan warna, ukuran, bentuk. Setelah itu dia baru belajar mencocokkan atau korespondensi satu-satu. Gelas dengan tutupnya, gelas merah dengan tutupnya. Itu fondasinya matematika, teman-teman. Jadi teman-teman jangan melompat. Kasihan, kayak kita naik tangga, kita mau naik ke genteng, emang langsung ke tangga ke 10? Enggak kan? Pasti dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ke 10 akhirnya sampai genteng. Itu yang dinamakan scaffolding atau dukungan guru. Ya, jadi teman-teman pelajari betul fondasinya. Membaca, menulis, berhitung, itu hasil akhir. Itu akan beres, pasti beres. Kalau fondasinya beres, tangganya beres. Selama anak tidak mengalami kerusakan otak, maka kalau fondasinya beres, anak akan menghitung, membaca, menulis tepat pada saatnya.
akan indah pada saatnya. Tapi kalau kita membuat lompatan, masalahnya tidak saat PAUD, nanti di SD kelas 3 atau 4 itu masalahnya akan muncul. Namanya mental hardship atau kelelahan otak. Anak males membaca, males belajar, prestasinya drop. Nah, itu salah satunya disebabkan karena kita tidak memberikan stimulasi step by step sesuai dengan usia anak. Jadi mengenalkan keaksaraan awal, literasi dan numerasi itu boleh. Yang tidak boleh adalah metode drilling. Yang tidak boleh adalah memaksa. Yang tidak boleh adalah tidak sesuai dengan pentahapan usia dan perkembangan anak. Ini seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Jadi sepertinya itu kita itu ada gap pemahaman dengan orang tua. Ada gap kecakapan pengasuhan dan pendidikan anak. Teman-teman, orang tua itu kan tidak banyak yang memiliki bekal untuk menjadi orang tua. Anak ketemu anak, main anak-anakan punya anak. Jadilah orang tua. Ekstrimnya kan begitu. Nggak ada bekal sama sekali. Jadi biasanya bekal orang tua adalah bagaimana dia diasuh dan dididik dulu di masa lalu. Padahal bekal itu sudah tidak bisa lagi diterapkan masa sekarang. Ini yang saya katakan gap pemahaman. Sementara panjenengan, kita, guru, selalu update informasi. Yang biasanya rutin workshop kayak gini guru apa orang tua? Nah, karena itu kita punya satu tugas tambahan, mengedukasi orang tua, bukan mengikuti orang tua yang memang tidak paham tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Saya selalu mengatakan teman-teman jangan pernah mau dituntun oleh orang buta nyemplung jurang. Gitu kan. Jadi kita punya tugas bicara pelan-pelan sama orang tua. Orang tua itu juga jangan dilawan, geger nanti. Nah, kalau orang tua itu yang namanya sekolah itu ya membaca, menulis, berhitung. Baik Bunda, sepakat kita katakan pada orang. Tapi kami butuh bantuan Bunda. Kami nggak bisa melakukan sendiri di sekolah. Kami ini kan ketemu anak-anak cuma 2 jam maksimal 3 jam. Jadi tolong bantu kami. Apa bantuan yang kami perlukan Bunda? Tolong di rumah bacakan dongeng untuk anak. Nah, jadi orang tua itu nggak kita konfrontasi. Ngaku orang tua anaknya disekolahkan di sekolah yang lain. Tapi kita giring ke pemahaman kita dengan cara yang mereka tidak sadari. Bun, minta tolong ya di rumah Ananda dibacakan dongeng. Nanti pas membaca Bunda, itu nanti ditunjuk sama pensil ya. Teman-teman ingat dulu ketika belajar membaca waktu kecil ya. Itu kan kita suka menunjuknya. Nah, nanti kalau dibacakan ya Bunda dongengnya. Nah, ditunjuk, dibaca bareng sama Ananda. Kemudian minta Ananda untuk menceritakan kembali dongengnya, itu membaca. Terus kalau matematika bagaimana Bun? Saya minta tolong ya ayah dan Bunda, Ananda diajak keliling rumah ya. Untuk apa? Melihat benda-benda yang ada. Terus Bunda dan Ananda berdialog, itu bentuknya apa? Oh, kipas angin bentuknya bulat. Oh, ada yang bentuknya kotak. Itu geometri teman-teman. Tapi orang tua nggak tahu bahwa sebenarnya kita sedang melibatkan mereka dalam mendidik anak untuk literasi dan numerasi. Nah, kita harus cerdas di dalam mengedukasi orang tua. Kalau kita langsung mengatakan, Bun, cari stok itu gak penting di PAUD, yang penting itu karakter, ya besok pindah aja. Tapi kita katakan, saya sepakat Bunda, tapi tolong bantu kami. Nah, orang tua mana sih yang gak mau membantu kalau itu untuk kebaikan anaknya. Jadi cara kita berkomunikasi, ya benar. Terus yang kedua apa? Tema tadi. Tema Oh. tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Iya, tema teman-teman. Kalau ada anak yang melakukan kegiatan yang menurut kita nggak sesuai tema, maka bangunlah interkoneksi.
motivasilah anak. Tapi kalau anak tetap ingin, aku mau bermain di luar, berarti itu kebutuhannya. Oke, ada yang mendampingi. Teman-teman, ini ekstrimnya di beberapa negara maju yang pernah saya kunjungi di PAUD, guru PAUD di sana itu cantik sepanjang hari. Nah kan, waduh, nggak was-wasan bener yang namanya cantik itu sepanjang hari. Maksudnya cantik sepanjang hari itu nggak punya ngejar anak-anak berlarian, karena mereka percaya bahwa anak kompeten. Oh, nggak perlu ngejar anak kalau keluar gitu. Jadi ekstrim. Jadi begini ceritanya. Ketika anak datang, ini yang saya lihat, entah itu di Thailand, entah itu di Korea, entah itu di Singapura, entah itu di Australia, anak itu datang yang ditanyakan, anak itu datang. Biasanya begini di sana itu, anak datang dan kebetulan pas saya ke beberapa negara lagi musim dingin, mereka langsung meletakkan jaketnya di tempat. Guru nggak membantu, guru hanya tersenyum menyapa good morning, silakan diletakkan di tempatnya. Nah kita bingung, curi jaketnya gitu, curi sepatunya. Kalau nggak dilayani katanya orang tuanya. Nah itu jangan jadikan anak-anak kita bos, sudah di rumah bos, di sekolah bos, kapan dia mandiri. Dia lepas jaketnya, dia taruh, tasnya ditaruh, guru menyapa. Nah, apa kabarnya hari ini? Anak bilang I am fine. Setelah itu guru bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Aku mau bermain di pasir, silakan. Aku mau tidur, silakan. Karena mungkin anak ini kebutuhan tidurnya kurang. No problem, anak pagi datang tidur. Kami baru Ini kan saya cerita saja kondisi di sana, begitu. Nah, guru itu pegangannya learning story. Jadi learning story, cerita tentang anak, begitu. Jadi dia hanya mengamati anak. Oh, si A tidur dicatat. Oh, si B bermain pasir. Anak guru mengamati. Ketika anak butuh bantuan dia angkat tangan, please help me. Itu yang terjadi. Itu saya amati mulai anak di TPA sampai di TK. Luar biasa kemandirian mereka. Jadi ini Bunda, tidak ada rule khusus, toolsnya untuk mereka sehari itu harus ngapain gitu. Tidak. Dari RPP dong. Nah, ketika saya tanya, Bun, RPP-nya mana? Nah, tapi kalau di Indonesia mungkin masih susah. Tapi ini saya cerita ya, cuma sebagai inspirasi aja. RPP kami pelajari di bangku kuliah. RPP kami ada di sini. Mereka menggunakan yang namanya emergent curriculum. Kurikulum itu ada di dalam diri anak satu persatu. Kalau di Indonesia menjadi kurikulum emergensi. Yaitu kurikulum spontanitas. Tapi guru harus benar-benar siap. Jadi ketika anak, aku mau membaca, silakan. Dia paham betul tahapan pembacaannya. Paham betul buku-buku apa yang harus disiapkan. Paham betul pijakannya seperti apa. Itu. Saya mencobanya gitu. Pokoknya jangan jadi kurikulum emergensi ya. Itu kurikulum 2013. Strateginya gitu. Tapi harus pelan-pelan kalau di Indonesia, harus pelan-pelan. Maksudnya nggak sih ya. Jadi kalau kita belum bisa ke sana, kita transisikan. Transisinya itu minimal gini, menentukan tema itu ada ngobrol sama anak, menentukan kegiatan main itu juga ngobrol sama anak. Hasil obrolan itu yang kita tuangkan ke dalam dokumen kita, mulai dari prosem, RPPM, FTPH. Ini mentransisikannya. Nek langsung begitu semaput nanti guru-guru kita. Itu kayak semacam kehilangan ide. Ya, jadi seperti itu. Jadi di sana nggak ada yang namanya kegiatan itu tidak sesuai tema, nggak ada. Di Australia waktu saya ke sana, temanya itu 1 tahun 1 tema. Goldilocks and Three Bears. Goldilocks dan 3 beruang. Itu adalah judul dongeng yang sangat disukai anak di Australia. Goldilocks itu anak perempuan dengan 3 beruang. Beruang itu ukurannya besar, sedang kecil, punya peralatan besar, sedang kecil. Ibu beruang memasak bubur. Buburnya masih panas, mereka bertiga keluar rumah, lupa rumahnya nggak dikunci. Masuklah Goldilocks. Buburnya dihabiskan, alat mainannya dibikin mainan, Goldilocks tertidur karena kelelahan. Siang hari, ibu beruang, ayah beruang, anak beruang masuk ke rumah, rumahnya berantakan.
Si anak beruang nangis karena bukunya habis, mainannya berantakan. Si Godilok kaget mendengar suara tangisan, Godilok berlari keluar rumah. Nah, itu cerita Godilok and Reader, dan itu tema 1 tahun di sana. Dengan tema itu anak belajar tentang nilai. Nilai apa? Kalau masuk rumah harus nutup pintu dulu, kalau keluar rumah jangan lupa kunci pintu. Kemudian mereka belajar tentang kunci. Jadi di sana itu ketika belajar tentang kunci, riang itu disajikan pada anak berbagai jenis kunci, mulai kunci yang sederhana gembok itu ada, sampai kunci yang pakai retina mata. Sehingga anak-anak di sana tidak akan bingung ketika mereka terkunci. Mereka tahu cara menyelesaikan masalahnya. Karena di PAUD mereka belajar. Kalau kita punya anak balita, slot kunci dinaikkan. Itu bedanya teman-teman. Jadi konkret yang mereka pelajari itu kehidupan nyata. Konkret apa yang terjadi tapi dalam bentuk miniatur di PAUD. Itu sedikit cerita. Sedikit cerita, tapi yang saya rasakan tadi satu tema itu setahun. Kita kejar-kejaran. Ini berapa tema kita habiskan? Ya, kita mungkin mulai bisa bergeser. Tema itu jangan terlalu banyak lah, karena tema itu bukan tujuan pembelajaran. Tema itu kan hanya payung supaya kegiatan itu lebih bermakna, lebih menyenangkan gitu. Jadi gak harus itu setahun 12 tema, mabok. Cuma kalau sedikit tema, gurunya bingung kegiatannya apa lagi kalau temanya sedikit. Gitu Makanya galilah kegiatan dari anak.